Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku sekalian? Bertemu lagi kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Ini adalah pembelajaran bab kedua tentang ketika bumi berhenti berputar. Baiklah anak-anakku sekalian, seperti biasa mari kita berdoa sebelum belajar. Ya, seperti biasa, marilah kita awali dengan berdoa sebelum belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang ketika bumi berhenti berputar. Bagaimana ini adalah materi-materi akan Bapak sampaikan pada pembelajaran video kali ini, yaitu tentang makna hari akhir, kemudian tentang macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan yang terakhir hikmah percaya kepada hari akhir. Nah, anak-anakku sekalian, marilah kita perhatikan gambar-gambar ini. Gambar yang pertama tentang gunung meletus, kemudian gambar yang kedua tentang kebakaran hutan, gambar yang ketiga kita lihat tentang bencana gempa bumi yang sangat dahsyat sekali. Kemudian yang terakhir ada gambar orang-orang yang sedang melalui air yang disebut namanya banjir ya. Nah, anak-anakku sekalian, masih banyak lagi bencana-bencana yang sering kita dengar baik di berita atau yang terjadi di sekitar kita, seperti tanah longsor, tsunami, dan badai dan bencana yang lainnya. Bahkan orang-orang yang meninggal setiap hari kita dengarkan baik melalui berita atau melalui orang-orang di sekitar kita. Apakah tanda-tanda itu semua, Ananda? Ya, betul. Tentunya ini adalah bagian dari hari kiamat, yakni kiamat kecil, yang terjadi pada sebagian kecil di bumi atau di sekitar kita. Nah, setelah Ananda memperhatikan gambar-gambar tersebut, apa yang bisa Ananda ceritakan? Silakan Ananda ceritakan dari apa yang Ananda alami di sekitar Ananda. Baiklah anak-anakku sekalian, kita ketahui bahwa negara kita Indonesia adalah negara kepulauan dan banyak terdapat gunung berapi. Apabila gunung-gunung tersebut meletus, akan sangat berbahaya bagi warga yang ada di sekitar kaki gunung tersebut. Semua hewan ternak, tempat tinggal, lahan pertanian, dan perkebunan hancur terkena dampak dari gunung meletus tersebut. Dahsyatnya gunung meletus merupakan bagian dari hari kiamat yang terjadi di dunia, yaitu kiamat kecil atau kiamat surga atau kiamat sugro. Nah, anak-anakku sekalian, apa itu hari akhir atau hari kiamat? Mari kita simak pengertian hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Artinya, peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Seluruh makhluk hidup meninggal dunia. Umat manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama hidupnya. Kapan terjadinya kiamat? Hanya Allah yang mengetahuinya. Hari kiamat ditandai dengan dibunyikan sangkakala oleh malaikat Israfil yang tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
Dalam Al-Quran, gambaran dan peristiwa hari akhir dapat juga kita jumpai atau dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita simak makna hari akhir yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Mari kita simak arti dari surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Baiklah anandaku sekalian, yang terakhir, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, ananda semua, kita lihat dari artinya, begitu dahsyatnya kondisi dan keadaan hari kiamat pada saat itu. Ya, ketika hari kiamat manusia pun seperti anai-anai. Ananda pernah melihat laron-laron yang berterbangan ketika hujan turun, ya. Biasanya suka ada laron-laron masuk ke dalam rumah berterbangan, entah kemana jatuhnya kemana. Nah, itulah seperti kondisi manusia akibat dahsyatnya goncangan, ya, dahsyatnya peristiwa kiamat yang akan terjadi nanti. Dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa dan berpikir hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Bahkan gunung-gunung yang kokoh dan besar yang berdiri di atas muka bumi pun berhamburan, hancur dan berterbangan seperti bulu. Seperti Ananda meniupkan sebuah debu atau bulu. Nah, begitulah kondisinya hancur dan ini sangat dahsyat sekali. Baiklah Ananda sekalian, berikutnya macam-macam hari akhir. Sebagaimana kita mungkin pernah mengetahuinya, hari akhir ada secara umum terdiri dari dua. Tahukah kalian macam-macam hari akhir tersebut? Ya, yang pertama adalah kiamat sugro atau hari akhir atau hari kiamat, kiamat sugro yang pada di awal gambar-gambar sudah Bapak sajikan. Contoh-contoh kiamat sugro seperti bencana-bencana banjir, orang meninggal dunia, musibah-musibah lain yang terjadi di sekitar kita. Kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, dan kematian seseorang. Kiamat kecil atau kiamat sugro ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Kiamat sugro terjadi bisa saja diakibatkan oleh ulah kita sendiri atau ulah manusia sendiri. Lalu macam-macam hari akhir yang kedua adalah kiamat kubro. Ini adalah akhir kehidupan manusia. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, benda-benda yang ada di ruang angkasa. Bumi berguncang sangat dahsyat dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang selamat ataupun yang masih hidup. Nah, itulah anak-anakku sekalian macam-macam hari akhir. Berikutnya, apakah tanda-tanda hari akhir? Kalau terjadinya hari akhir, semua manusia tidak ada yang tahu. Bahkan pada saat itu, Ananda pernah mendengar bahwa peristiwa gunung meletus. Apakah anak Anda semua tahu bagaimana gunung meletus itu akan meletus, tanda-tandanya? Nah, bagi kita yang hidup di perkotaan,
mungkin banyak yang tidak mengetahuinya. Karena kita jauh dari lokasi gunung meletus, bagi anak-anak yang berada di daerah gunung meletus, tentu mengetahui tanda-tanda gunung akan meletus. Karena sering diberitahu oleh petugas dan orang-orang di sekitar gunung meletus. Misalnya, ketika gunung tersebut sering terjadi letusan, air sungai yang mengalir di hilir atau berasal dari kaki gunung tersebut akan berbau belerang. Hewan-hewan buas mulai turun ke pedesaan. Lalu, bagaimana dengan tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat? Mari kita simak bagaimana tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Sebelum melangkah ke tanda-tanda tersebut, Bapak ingin sampaikan sedikit. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa dijelaskan tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat dengan pasti. Bahkan malaikat Jibril pernah bertanya pada Nabi Muhammad SAW, kapan kiamat itu terjadi? Akan tetapi Nabi Muhammad menjawab bahwa yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Itulah kondisinya bahwa tidak ada, bahkan Nabi Muhammad pun tidak bisa mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kan tetapi Allah memberikan penjelasan tentang tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Tanda-tanda datangnya hari akhir ada dua macam, yaitu tanda-tanda kecil, kemudian tanda-tanda besar. Apa sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar? Mari kita simak. Tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil hari kiamat mungkin sudah kita temui dan sudah terjadi semenjak setelah Nabi Muhammad wafat. Yang pertama, banyak ulama muslim yang meninggal dunia atau yang wafat. Ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Maksiat makin terang-terangan. Kejahatan di muka bumi makin merajalela. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau bahkan sebaliknya. Banyak terjadi peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Minuman keras dan barang terlarang bebas beredar. Terakhir, munculnya orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Dan ini sudah terjadi semenjak setelah Nabi Muhammad wafat. Dan sampai sekarang kita sudah melihat tanda-tanda kecil ini, tentunya sudah ada yang terjadi. Apalagi kondisi sekarang, banyak sekali ulama-ulama kita yang sudah meninggal dunia. Bahkan ilmu agama banyak yang tidak mementingkan betapa pentingnya ilmu agama. Lalu ada tanda-tanda besar. Apa itu tanda-tanda besar? Tanda-tanda besar hari kiamat atau hari akhir yang sangat nyata sekali dijelaskan dalam beberapa hadis atau dalam Al-Quran. Yang pertama adalah matahari terbit dari barat. Pada saat ini matahari terbitnya dari arah timur. Tapi kondisi nanti matahari akan terbit di sebelah barat dan semua taubat umat manusia tidak akan diterima lagi ketika melihat pagi hari mataharinya sudah terbit atau sudah berada di barat. Yang kedua, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Yang ketiga, adanya bangsa Ya'jud dan Ma'jud atau bangsa pembuat kerusakan di bumi. Yang keempat, lahirnya Dajjal, tukang dusta yang mengaku dirinya Tuhan, yang nanti akan mengaku bahwa dia membawa surga dan neraka. Kemudian yang kelima, adanya Imam Mahdi atau dalam yang kita kenal adalah turunnya Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Isa bin Maryam, ya, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Yang keenam, rusaknya Ka'bah. Kemudian yang ketujuh, lenyapnya Al-Quran. Inilah tanda-tanda besar yang menunjukkan bahwa kiamat sudah pasti dan sudah sangat dekat dan sudah akan terjadi. Kalau tanda-tanda kecil itu menandakan kiamat sudah dekat, tapi secara berangsur hadir di antara atau di sekitar kita tanda-tanda tersebut. Tapi kalau kiamat dengan tanda-tanda besar sudah muncul, berarti kiamat sudah pasti terjadi dan sudah sangat dekat sekali. Bahkan taubatnya manusia tidak bisa diterima lagi ketika matahari sudah terbit dari barat.
Anak-anakku sekalian, setelah kita belajar, mempelajari dan mendengarkan penjelasan tentang hikmah, tentang hari akhir, tentunya ada hikmah yang bisa kita ambil dari percaya kepada hari akhir atau mempercayai kepada hari kiamat. Yang pertama, kita bertambah yakin akan kebesaran Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Dan yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, minum minuman keras, mencuri, memfitnah dan bahkan sebagainya. Bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan sehingga kita harus lebih waspada, lebih hati-hati lagi dan kita bisa bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Bahkan kita selalu waspada dan berhati-hati menjaga lingkungan di sekitar rumah, di sekolah, karena akan berdampak kepada kerusakan lingkungan di sekitar kita, bahkan menimbulkan bencana. Contohnya membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Kalau semua orang membuang sampah di sungai, maka sungai tersebut akan kotor, bahkan akan tersumbat dan terjadilah banjir, dan bahkan akan menyebabkan penyakit di mana-mana di sekitar aliran sungai tersebut. Yang terakhir, tidak menunda-nunda melakukan amal baik. Seperti Ananda semua, kita melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Baiklah Ananda sekalian, itulah hikmah-hikmah percaya kepada hari akhir. Ini contoh-contoh yang bisa Bapak sampaikan, bagaimana hikmah kita percaya kepada akhir, beberapa perbuatan yang bisa kita lakukan dan perbuatan yang tidak boleh kita lakukan. Baiklah Ananda sekalian, tibalah di akhir untuk aktivitas Ananda di rumah. Silakan Ananda mengerjakan tugas yang sudah disampaikan melalui classroom dan silakan nanti Ananda kumpulkan melalui classroom kembali. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.